Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, sahabat-sahabat Villa sekalian dimanapun berada. Saya Nur Balkis. Basic saya kebetulan saat ini bergerak di bidang properti syariah yang sedang kami jalani. Ada salah satu proyek di Bukit Durian Purwakarta Istimewa, itu di daerah Purwakarta. Izin sahabat-sahabat semua menceritakan tentang perjalanan hingga saya berada di titik ini, berada menjadi bagian dari komunitas properti penggiat syariah ya, penggiat properti syariah. Dulu saya berawal dari sebuah agensi brand brand internasional ya, itu ada di daerah Bintaro tahun 2008. Awal karya saya terjun di properti itu di 2010. Saya bersama almarhum Pak Irfan saat itu membuka agensi sendiri yang sampai sekarang masih saya jalani setelah kepergian almarhum Pak Irfan tahun 2010 kita membuat Nirwana ini. Saat itu saya menjadi satu agensi untuk beberapa project primary dan secondary, tapi berbasic konvensional. Itu ya alhamdulillah yang dari 2010 itu kita hanya modal nekat dan kepercayaan diri saja. Di 2014 ini sangat melesat sekali ya. 2014 itu memang 2012-2014 properti di Indonesia itu kan sangat melonjak sekali untuk penjualannya gitu. Kita ada beberapa project megang itu hampir semua sold out gitu, dan luar biasa memang. Tapi hidayah itu datang kapan saja dan di mana saja. 2017 almarhum Pak Irfan mendapatkan hidayah dan membawa kita semua untuk berhijrah ya, dengan hidayah yang dia dapat, dia tularkan ke semua tim saat itu untuk kita beralih ke syariah. Karena menurut beliau saat itu, ini kita udah nggak bener ini, kita sudah sangat jauh gitu, sudah sangat banyak menjerumuskan orang masuk ke dalam riba gitu, sedangkan riba itu sangat dibenci sama Allah. Jadi saya baru sadar, oh ini kali ya yang namanya riba gitu, oh ini kali ya yang namanya nggak ada berkah dari Allah gitu. Apapun hasil uang yang kita cari nggak akan pernah cukup gitu. Kalaupun ada, akhirnya habis ya untuk menebus dosa-dosa kita mungkin sebelumnya gitu. 2017 beliau hijrah, ditinggalkan semua yang berbau konvensional. Saya waktu itu hanya ikut-ikutan lah ya, artinya ya sudah lah ya gitu, kita coba gitu. Walaupun bertentangan, tapi Masya Allah gitu, berjalannya waktu kok saya merasa ini justru saya bersyukur gitu. Bersyukur masih mendapat hidayah ini. Sampai saat ini saya masih fakir ilmu dan saya masih banyak belajar gitu kan. Artinya betapa walaupun sedikit itu sangat berkah dan saya sangat nikmatinya. Ya kalau dibilang drastis pasti gitu ya, dalam prosesnya itu sangat jauh gitu. Tapi entah kenapa saya menemukan kenyamanan tersendiri di jalan ini gitu. Dan saya sangat tidak menyesalinya. Hanya cobaan kanan itu pasti ada. Salah satunya kita akhirnya dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang Allah pilihkan
yang membersamai kita, yang mendampingi kita, walaupun ya ditinggalkan sahabat-sahabat yang dulu mungkin kita di jalannya yang salah ya, tapi ya alhamdulillah Allah gantikan yang lebih baik lagi gitu, dan itu semua dipersatukan karena Allah. Dibilang menyesal, sangat tidak menyesal gitu, cuman kadang-kadang gitu ya ada rasa rindu, rasa kangen gitu sama teman-teman gitu, cuman kok mereka sih yang membatasi untuk mungkin katanya. Pernah satu saat saya ada teman datang ke kantor lama saat itu. Ini teman agensi juga gitu, teman agensi lama Konven. Dia ngeliat di kantor saya itu banyak tulisan-tulisan tentang riba gitu. Beliau bilang, gue di luar aja deh, gue nunggu di luar aja deh, kata dia gitu. Terus aku bilang, kenapa? Panas, kantor lu panas, kata dia. Terus aku bilang, kok panas gitu? Iya, apa tuh riba-riba, dia bilang gitu. Gue mendingan nggak tahu, kan kalau nggak tahu katanya nggak dosa gitu, kalau tahu dosanya nambah, jadi mending gue nggak tahu. Jadi saat itu aku bilang, astagfirullahaladzim, aku bilang gitu, semoga lu dapet hidayah ya, aku bilang semoga kamu dapet hidayah gitu. Ya, dan memang kita tidak bisa memaksakan orang untuk berbuat seperti yang kita mau gitu, tapi saya selalu berdoa kepada teman-teman sahabat saya di luar sana, semoga mereka mendapatkan hidayah dan kebaikan seperti Allah memberikan hidayah itu kepada saya. Saya ingat sekali waktu masih kita zaman konven dulu. Saya punya anak 3, Mas. 3 ini anak saya sering sakit. Enggak semua sih, tapi ada 2 anak saya itu sering sakit gitu. Saya bingung gitu, kenapa gitu nih anak. Tapi dicek penyakitnya nggak terlalu mengkhawatirkan, tapi sering sakit gitu. Saya pakai asuransi saat itu kan. Jadi pas sekarang hijrah ini saya tidak pakai asuransi. Jadi kok malah alhamdulillah gitu, saya diberikan nikmat. Dengan sehat aja kita sudah bersyukur gitu ya. Dan saya sering ikut kajian, akhirnya saya berpikir gitu, oh gitu, kalau kita semua menyandarkan semua hanya pada Allah, insya Allah gitu ya, karena kan beliaulah tempat bergantung gitu. Kita memintakan hanya kepada beliau, tidak bisa minta kepada manusia atau siapapun gitu. Ya kita hanya mengandalkan Allah. Jadi di situ saat saya pasrah, saya tanpa asuransi, tanpa lain-lain gitu, kok malah alhamdulillah gitu anak saya sehat gitu. Saya ya maksudnya alhamdulillah baik-baik aja. Jadi sekarang sampai saat ini saya udah di titik yang sudah pasrah, ikhlas, apapun yang terjadi itu takdir yang udah Allah kasihkan buat saya yang terbaik gitu. Orang tua saya muslim, tapi yang tanda kutip masih yang liberal gitu ya, awam. Jadi beliau pun pemikirannya sama gitu. Kamu jangan merasa apa tuh sekarang yang nggak pakai KPR, nggak pakai bank gitu. Waktu itu ingat sekali orang tua saya bilang gitu. Itu zaman Nabi iya gitu, tapi kan sekarang nggak gitu. Kalau kamu nggak KPR, kamu nggak punya rumah gitu kan, ibaratnya kamu nggak kredit, kamu nggak punya ini gitu. Saya bilang gitu, saya mati juga nggak bawa apa-apa kok, saya bilang gitu. Jadi nggak usah khawatir ke situ, karena ya memang kita nggak boleh ngelawan orang tua ya, tapi dalam hal ini saya nggak tahu ini termasuk dosa apa enggak, tapi saya baca di ikut pengajian dan lain-lain, kalau itu melawannya dalam tanda kutip kebaikan ya nggak berdosa gitu. Toh saya juga bukan untuk mendakwahi orang tua, tapi saya memegang apa yang saya yakini gitu. Gitu. Orang tua saya ya masih yang ngapain gitu loh, kamu tuh menyiksa diri seperti itu. Tapi saya bismillah gitu, saya bilang insya Allah ini yang terbaik gitu, mohon doanya aja gitu. Dan mama saya sedih dengan kondisi kok sekarang jadi begini gitu, kamu kok malah menjalani syariah bukannya lebih baik, malah ini gitu. Tapi saya punya keyakinan yang berbeda gitu. Mungkin ini ujian buat hijrah kita gitu kan. Insya Allah Allah sudah menyiapkan yang terbaik di depan. Ya, ya. Jadi memang proses hijrah ini berawal dari almarhum Pak Irfan. Saat itu kita tim marketing ada sekitar 50 orang di bawah naungan Nirwana Gemilang Properti.
beliau memutuskan hijrah nggak serta-merta semua ikut gitu. Jadi yang menyisakan saat itu membersamai sampai saat ini itu hanya 3 orang gitu. Yang lainnya keluar semua gitu. Jadi memang pas kita kondisi hijrah syariah ini cuma 3 orang yang membersamai kita. Maksudnya marketing ya. Kalau tim kantor sih tetap masih ada gitu. Cuman yang 3 orang ini yang masih ada sampai saat ini semenjak beliau hijrah. Jadi beliau tuh luar biasa sekali. Dulu masih almarhum masih ada, kita tuh setiap Selasa sama apa ya Pak waktu itu, setiap Selasa sama pokoknya seminggu 2 kali itu kita ada kajian, ada bahasa Arab, ada pendalaman untuk materi developer gitu kan. Itu sangat-sangat apa kan katanya harus dipaksa, jadi dia tuh sangat keras gitu dalam mendidik teman-teman semua termasuk saya gitu untuk tetap istiqomah gitu dalam hijrah ini gitu. Jangan melihat ke belakang, kita tuh harus melihat ke depan walaupun tantangannya nggak mudah gitu. Jadi almarhum itu sangat luar biasa, kita difasilitasi untuk belajar bahasa Arab, ngaji gitu kan. Itu terus pokoknya beliau sangat menentang sekali yang namanya jauhkan semua riba, kamu jangan takut miskin gitu. Nabi Muhammad sendiri pun dari Siti Khadijah sendiri pun Nabi Muhammad itu dulu kaya sampai habis buat berjuang di jalan dakwah gitu. Artinya apa-apa yang kita keluarkan untuk di jalan Allah, insya Allah gitu nggak akan sia-sia gitu. Memang beliau sebagai panutan kita lah, ibaratnya guru kita juga. Saya sangat banyak berjasa tentang ini dengan beliau. Yang saya ingat saat itu dia selalu bilang apapun yang terjadi jangan mundur, dia bilang. Apapun yang terjadi jangan melihat ke belakang gitu. Jangan sampai kita tergoda lagi untuk masuk ke riba, karena godaan Allah itu, setan itu selalu ada, dia bilang gitu. Iya, jadi cuman beliau waktu itu berpesan gitu ke kita, apapun yang terjadi kita harus konsisten, istiqomah, terus jangan menggadaikan iman kita untuk sesuatu yang salah gitu. Jadi kalaupun ini kita harus tetap mengedepankan syariah gitu. Saya mau nih, tapi ini harus begini. Saya mau ini tetap berjalan sesuai konsep syariah gitu. Misalkan seperti itu. Kalaupun ada kerjasama yang menurut dia menguntungkan, mengandung unsur riba, itu dia nggak akan mau gitu. Seperti itu gitu orangnya. Kalau konvensional kan biasanya saya membantu orang mendapatkan rumah melalui KPR. KPR-nya dengan bank konven gitu kan. Nah, kalau di sini kita kan langsung cicilannya ke developer tanpa menggunakan bank. Pun sama gitu, apa yang kita lakukan untuk proyek tersebut dari uang-uang konsumen yang membeli di kami. Makanya saat kemarin pandemi beliau meninggal gitu, saya ditinggalkan tanggung jawab ini. Gak mudah buat saya, apalagi runutannya ini dari awal gitu, saya yang tadinya nggak tahu gitu kan, akhirnya saya harus mencari tahu sendiri dan tidak ada serah terima job desk apa harus yang saya kerjakan gitu. Betul-betul saya dan tim saat itu mencari tahu sendiri, ditambah COVID dan lain-lain, kita nggak bisa gathering, itu kan memang sangat berat gitu. Tapi kami tetap berjuang untuk menyelesaikan hak-hak konsumen gitu yang belum terselesaikan sampai saat ini. Sudah serah terima sekitar 40-50% sih, sisanya yang belum gitu untuk di proyek Purwakarta ini gitu. Tapi insya Allah saya dan tim sedang berjuang untuk menuntaskannya di tahun ini, insya Allah. Bismillah. Jadi takut sih mas pas kita tahu kok serem ya gitu, kok jadi gini ya gitu. Jadi ya lebih berhati-hati aja dalam entah itu bermuamalah, atau kadang-kadang kan riba itu masuknya samar ya mas ya. Salah satu contoh kemarin saya ada yang ngajak kerja sama untuk saya jujur sedang cari investor gitu, kok masuknya seperti ini. Jadi saya berdiskusi lah dengan orang yang lebih paham gitu kan, mentor saya Pak Ihsan juga gitu kan.
Jadi saya sering bertanya dengan beliau, dengan ada satu lagi Pak Reza gitu, sering diskusi. Jadi masuknya itu kita kan bilang kalau kerjasama tuh di konsep syariah tuh seperti ini gitu. Tapi mereka, saya tahu akhirnya oh ini masuknya semacam riba yang tersembunyi gitu. Nah saya mencoba menjauhi itu gitu. Jadi saya lebih konsisten ya kalau mau kerjasama tapi seperti ini gitu kan, yang jelas gitu kan, muamalahnya sesuai yang saya pelajari dari DPS gitu. Godaannya Mas. Jadi godaannya itu memang kalau secara 100% di properti itu kebanyakan enggak cash ya, banyak itu mungkin 70%-nya itu KPR gitu. Jadi saya itu yang masih sampai saat ini masih menjadi marketing juga, dan mungkin teman-teman di luar kalau lihat ada spanduk gitu saya itu sekarang ini saya pasti tanya gitu, kalau Bapak rencananya KPR atau cash gitu. Dan banyak yang nggak paham, nggak kenapa Mbak gitu. Oh ya maksudnya kalau misalkan KPR ya mungkin saya nggak bisa bantu gitu, kalau mau cash ya saya dengan senang hati membantu. Dan banyak yang nanya gitu, apa bedanya Bu cash sama KPR? Kan sama aja bayarnya gitu kan, ke owner kan dapat cash juga dengan KPR. Nah di situ saya nggak bisa berdoa karena satu saat pernah ternyata itu non muslim Pak gitu, yang saya telepon kenalnya kan, ternyata dia non muslim tapi namanya nama muslim, jadi saya kirain dia muslim gitu kan, namanya muslim gitu. Terus saya bilang iya Pak, soalnya kan kalau misalkan KPR iya sih saya dapatnya cash, tapi saya udah menjerumuskan Bapak masuk ke dalam riba, saya bilang gitu. Apa itu riba Mbak, katanya gitu. Aduh saya salah ngomong ya gitu kan, apa gitu. Gak apa-apa Mbak, saya jujur saya non muslim tapi saya pengen tahu apa menurut Mbak tentang riba. Waduh berat nih gitu kan. Terus saya bilang gitu, jujur Pak saya pun baru gitu, tapi saya sedang belajar, saya baru paham saya tentang riba. Karena gini anggapnya Bapak deh gitu, Bapak beli satu rumah gitu, kalau harga cash Bapak kan 1M gitu kan, terus tapi Bapak KPR itu kan pasti harganya jauh gitu karena ada ini saya bilang gitu. Terus dia bilang tapi kan kenaikan harga tanah juga meningkat Bu tiap tahunnya gitu. Enggak, riba dong, itu kan margin karena beliau udah mengeluarkan uang, namanya orang kan pengen untung. Dia bilang harga tanah gini. Itu saya waktu itu bilang ya gimana ya Pak gitu kan, akadnya juga udah berbeda, tapi karena Bapak non muslim saya bingung jelasinnya, saya bilang gitu kan, saya bingung jelasinnya sampai dia minta ketemuan. Dia pengen banget kejar saya takut ya Pak, karena jujur saya belum terlalu paham di situ gitu. Aduh, saya mesti bawa orang yang ahli nih, bukan mesti ustadz gitu kan. Terus saya boleh nggak Pak, tapi jangan mendadak, aku bilang gitu. Ibu mau bawa ustadz ya, kata dia gitu. Enggak Pak, nggak usah, tapi teman yang lebih paham dari saya. Nggak apa-apa gitu, saya sama ibu aja, saya pengen tahu gitu. Nggak tahu ya Pak, dia entah pendeta entah apa gitu, pas ketemu banyak ngobrol, tapi akhirnya dia cerita gitu dalam kitab Injil apa dia sebutin lah gitu. Itu juga sebetulnya ada Bu, saya cuma pengen tes ibu aja gitu, cuman mungkin ibu lebih. Dan dia sangat ini sekali, apresiasi banget, welcome sekali gitu tentang ini gitu. Saya kalau ketemu orangnya saya mengucapkan terima kasih kalau Bapak ngeliat saya ya Pak. Ya, terima kasih sekali gitu, saya sempat sharing dengan Bapak saat itu gitu, luar biasa. Walaupun kita berbeda keyakinan, tapi dia sangat apresiasi sekali tentang keyakinan di agama kita gitu. Jadi ada satu yang saya ingat dari beliau gitu, kita beda keyakinan tapi tujuan kita sama Bu, dia bilang gitu. Saya harusnya jawab tetap beda Pak. Saya mau jawab gitu, tapi saya nggak enak gitu kan. Saya lagi nggak enak kan. Keyakinan kita tetap sama, tujuan kita tetap sama, dia bilang gitu. Itu kemarin, tahun kemarin. Kebetulan dia ada tanya ruko waktu itu, ruko di daerah Bintaro. Terus akhirnya kurang lebih saya ada 1 jaman lebih ngobrol sama beliau. Saya ingat sama dia pesen gitu, Bu, kalau Ibu meyakini itu tuh yang baik gitu, Ibu maju, katanya. Ibu nggak usah takut gitu. Saya memang berbeda keyakinan, tapi saya dukung Ibu, dia bilang gitu.
terus tujuan kita sama gitu. Oh iya makasih Pak, dalam hati enggak sih Pak, beda sebenarnya gitu kan. Cuman saya nggak enak gitu waktu itu mau ngomong, ya udahlah gitu kan. Akhirnya sampai saat ini dia menyapa, selalu menyapa gitu kan. Katanya kita nggak boleh ngucapin selamat Natal gitu kan. Terus dia bilang, Bu, kok ibu nggak ngucapin selamat Natal sama saya? Di keyakinan saya nggak boleh Pak, kan cuma ngucapin Bu gitu. Saya pengen diucapin. Nggak Pak, selamat tahun baru aja ya Pak, saya gitu. Baik-baik banget itu orang. Bapak mudah-mudahan ngelihat dan Bapak bisa masuk Islam ya Pak. Jadi kalau dari konven dulu kita semacam dilenakan sih. Makanya saya ya bukan tidak mempercayai Allah, cuman kadang-kadang dalam hati bertanya, ya Allah, kenapa engkau memberikan cobaannya begitu berat? Gitu. Apakah menebus dosa-dosa saya yang lalu gitu? Dulu kita jualan kok kayaknya enak banget gitu ya, lancar aja gitu. Kok sekarang ya mungkin saya sadar sih, karena kan saya memilih untuk cash. Mungkin kalau KPR juga banyak gitu kan. Tapi ya disyukuri aja sih Mas gitu. Artinya yang tadi Mas bilang, apapun itu saya mencari keberkahan dan ridho Allah gitu. Kalau secara kontinu ya jauh sih, jauh banget gitu. Karena saya juga lebih kepada ke syariah gitu kan. Terus sekarang ini juga saya ada PR yang harus saya selesaikan. Jadi saya nggak juga terlalu fokus untuk berjualan gitu. Cuman tim memang merasakan juga gitu kesulitan penjualan saat ini gitu untuk di perumahan ya, untuk perumahan gitu. Kalau saya alhamdulillahnya ya dapatnya karena saya memilih, saya banyaknya sih cash walaupun nggak sebanyak yang lalu-lalu gitu. Kalau project sih sisa 2 ya Mas. Yang Telaga Jambu itu untuk perumahan di daerah Cinangka, Sawangan, itu ada sisa 2 unit lagi di Hook. Sama yang besar di Purwakarta sih. Yang ini yang sekarang yang sedang saya upayakan, mungkin kemarin mental saya belum terlalu kuat seperti ini. Saat ini pun masih yang kondisi masih turun naik ya gitu. Karena PR-nya masih banyak banget gitu. Masih banyak banget yang harus saya lakukan, dan saya sendiri juga tadinya nggak tahu mesti mulai dari mana gitu. Saya cuma berdoa sama Allah, ya Allah kalau emang ini yang terbaik buat hamba gitu, melakukan kebaikan buat orang lain, beri petunjuk saya gitu untuk menyelesaikannya, entah itu mulainya dari mana gitu, saya nggak tahu gitu. Akhirnya kemarin sudah terjawab gitu dalam doa saya, kamu harus melakukan ini dulu gitu, karena kemarin saya kan fokusnya itu hanya menyerahkan ini gitu. Oh, kamu mungkin harus melakukan itu. Jadi itu yang saya sekarang sedang kejar gitu untuk menyelesaikan semuanya. Salah satu itu sih gitu, yang insya Allah mohon doanya juga gini, ini bisa direalisasikan segera. Makanya target saya tahun ini itu harus selesai. Mohon doanya aja. Berarti di Purwakarta itu dan di Cinangka dengan konsep syariah ya Bu ya? Ya gitu, syariah. Nggak rumit ya? Banyak yang bilang katanya kok rumit banget, tapi sekarang sederhana, malah lebih mudah gitu, mempermudah konsumen. Mungkin kalau di perbankan kan ada checking apa gitu untuk kredit ke kita kan enggak, kita kan cuma cukup niat baik aja gitu, niat baik, tahu hak dan kewajibannya gitu kan. Ibu punya pengalaman pembeli dari apa namanya artis-artis hijrah atau orang-orang yang memang kayaknya pakai konsep syariah aja deh kayak enak gitu, pernah Bu ya? Kalau ke artis hijrah itu memang sebelum hijrah kebetulan saya ada beberapa konsumen klien, yaitu kan Mas Deddy Corbuzier gitu kan, ada beberapa Mas Matias Mucus gitu, itu sebelum proses hijrah ya. Setelah hijrah ini kan kami berawal dari Bukit Durian Purwakarta mengadakan gathering. Pada saat itu MC-nya Mas Ari Untung gitu. Pernah melihat gathering kami ada di situ Bukit Durian Purwakarta yang di MC-kan oleh Mas Ari Untung. Nah saat itu beliau merekomendasikan lah gitu teman-temannya untuk membeli waktu itu di Bukit Durian Purwakarta ya. Ada Mas Rizal Armada, Mas Gunawan Cahyo gitu. Kalau Mas Dimas memang karena kami saat itu ada almarhum mewakafkan tanahnya untuk tim musyawarah, jadi saat itu kita memang ketemu dengan ketuanya tim musyawarah gitu ya, diwakilkan sama Mas Dimas saat itu gitu. Nah kalau Mbak Ustazah Oki Stiana Dewi itu kebetulan
saya cerita saya itu masih jadi agensi. Beliau tertarik tanah yang untuk yayasannya beliau, jadi hampir saat ini alhamdulillah saya berhubungan baik dengan beliau dan beliau merekomendasikan adiknya gitu untuk membeli atau menjual propertinya ke kami. Dan rencananya juga memang saya mau ada kerjasama dengan Mbak Ricis juga gitu kan, untuk membuat satu perumahan. Kebetulan beliau punya kafling di daerah Bintaro gitu, insya Allah doain. Saya sedang menuju ke sana untuk bekerja sama membuat properti syariah dengan beliau. Seperti itu. Salah satu untuk kita tetap istiqomah itu ya kita harus berada di lingkungan yang tepat, yang mendukung proses hijrah kita, tetap berada di jalurnya. Terus yang kedua ya sering ikut kajian gitu, sering ikut kajian, cari teman-teman frekuensi gitu, itu yang akan menguatkan. Kita salah memilih teman, ya betul Allah pernah ada di surat apa saya lupa, tapi kalau dibaca pasti saya ingat gitu, itu jauhilah teman-teman yang membawakan keburukan buatmu dan dekatilah teman-teman yang memberikan kebaikan untukmu. Itu sih yang selalu saya ingat. Itu kemarin juga sempat dibahas gitu ya, karena teman-teman tuh bermacam-macam gitu. Ada yang walaupun dengan candaan, dengan omongan kadang-kadang menggelincirkan kita gitu, membuat kita galau gitu. Tapi nggak sedikit banyak teman-teman juga yang membuat kita untuk tetap berada di jalan ini, membuat kita kuat. Baik teman-teman, itulah sedikit cerita yang mungkin agak tidak beralur ya. Jadi intinya saja dari yang tadi saya ceritakan, mungkin ada sedikit hikmah yang baik silahkan diambil, yang buruk ditinggalkan, karena kebaikan itu mungkin datangnya dari Allah, kesalahan itu datangnya dari saya sebagai manusia. Bagi teman-teman, yuk mulai saat ini kita berpegangan tangan, kita istiqomahkan dan dedikasikan hidup kita di jalan Allah. Jauhkan riba, karena itu sangat menyengsarakan kita. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.